Wah, teman-teman, saya ada kabar menarik yang harus saya kasih tahu ke teman-teman nih. Coba di sini saya mendengarkan kabar atau melihat kabar atau membaca kabar. Kurang ajar memang. 80% bodoh pendukung KDM. Jadi ada yang mengatakan nih kayaknya, ada yang mengatakan bahwa pendukung KDM 80% itu orang bodoh. Jadi kalian nih typing kasih dukungan sama Kang Deddy itu dikatakan sebagai orang bodoh. Coba kita lihat dulu siapa yang ngomong ini sebetulnya ya. Silakan. KDM 80% tidak berpendidikan. Ini yang paling yang paling bikin gregetan ya. Ini habis ini ya kalian dengerin ya. The creator is king katanya. Iya. Jadi konten kreator ini sekarang rajanya. Masyarakatnya yang harus cerdas, sayangnya masyarakatnya nggak cerdas. Jadi tipikal masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ini seperti apa sih? Ini menurut penelitian Profesor Jerman tentang media di Indonesia, 80% rakyat Indonesia itu orang-orang budaya lisan, budaya audiovisual. Oke. Artinya budaya orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan. Wah, Dia itu bentar. Profesornya yang dari Jerman tuh cuman ngomong 80% budaya audiovisual ya. Tapi dia menerjemahkan artinya 80% kurang berpendidikan. Berarti bukan profesor dari Jerman tuh yang mengatakan, dia sendiri yang menerjemahkan terlalu mentah ya, terlalu dangkal ya. Langsung diterjemahkan 80% kurang berpendidikan katanya. Kacau nih orang ya. small people talk about other people. Iya. Jadi orang-orang kecil tuh ngomongin orang lain, lihat orang lain, ya udah hanya di situ aja. Ya, Dan ini itu quote 80%. lain lagi. Bayangkan Pasar ya. menguasai pasar. Bayangkan 50 juta penduduk Jawa Barat. Kalau saya boleh analogikan, 80%-nya berapa tuh? 8 kali 40 jutaan ya. 40 juta orang dia suka budaya lisan. Budaya lisan itu ngomongin orang gitu ya. Nah, budaya lisan dia langsung asumsikan ngomongin orang. Padahal kan namanya lisan tuh ya bisa jadi bercerita, ya kan? Nggak ngomongin orang juga ada dua, ngomongin orang positif, ngomongin orang negatif. Ya, ini terlalu dangkal ini ya. Terus habis itu bercerita atau namanya lisan kan nggak selalu negatif. Tapi dia langsung menyimpulkannya hal yang negatif ya. Melihat dan mendengar gitu, berbicara, selesai. Dan 80% ini adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak berpendidikan. Oh gitu. Berarti yang pidato-pidato pejabat-pejabat tuh yang suka ngomong itu berarti ini ya nggak berpendidikan juga gitu. Ayo coba. Kan nggak match ya dengan kesimpulannya ya. Jadi Akang secara tidak langsung dibilang bahwa para pendukung KDM itu 80% tidak berpendidikan. Bukan KDM saja, seluruh Indonesia. Bahkan Dia nggak berani ngomong secara jelas, tapi kita lihat di deskripsinya podcast ini ya, Dewan Podcast Rakyat ini ya, 80% masyarakat tidak berpendidikan. Nah, tapi hashtagnya apa? Jawa Barat KDM Gubernur Jabar. Oke, coba menurut kalian seperti apa? Ini kan persoalan tafsir penelitian orang lain. Bener tuh, kata si Akang ya. Jangan kemudian selalu dikonotasikan yang budaya lisan ini diseretnya ke arah negatif. Ya, kan orang diskusi juga kan pakai lisan. Ya bener gak? Mendapatkan ilmu dari orang lain melalui lisan juga kan bisa. Tidak harus dong ngomong yang negatif. Budaya lisan itu tidak harus diseret ke arah negatif. Ngomongin orang lain, menggunjing orang lain, dan lain sebagainya. Kan tidak harus. Diskusi bagus apa tidak? Itu kan menggunakan budaya lisan. Bener gak? Hah? Bener apa tidak? Iyalah. Bahsul masail kalau di pesantren itu kan budaya lisan. Ya, perdebatan untuk kemudian mencari solusi atas persoalan. Itu kan budaya lisan. Bagus apa tidak? Oh bagus. Jangan diseret selalu ke arah yang negatif. Kan begitu merinan,
apa audiovisual. Itu kan dia yang mengartikan. Apakah orang kita sebagai masyarakat yang suka melihat tontonan ya itu selalu buruk? Coba, masa selalu diseret ke arah yang kemudian buruk? Boleh jadi tontonan itu ada ilmunya, ada pelajarannya, dan lain sebagainya, kan begitu. Dan tidak harus jadi buruk. Apalagi itu tafsir dia, tafsir orang itu. Dan kalau kita cek profilnya ya di TikTok itu, ya dia pernah ngundang Dodi Permana. Tahu kan Dodi Permana siapa? Orang yang paling tidak rasional di dalam mengkritik KDM. Selalu setiap apa yang kemudian dilakukan oleh KDM, diucapkan oleh KDM, kebijakan KDM, dia tentang dengan kerapuhan logikanya. Dipaksakan. Motifnya udah bukan lagi ideal. Dodi Permana, Cecep itu udah bukan lagi ideal. Motifnya kalau saya lihat bukan ideal. Bukan ingin kemudian ada perbaikan di Jawa Barat. Motifnya udah motifnya lain itu. Motifnya udah tercampuri dengan motif-motif politik. Ya. Begitu. Kan kita bisa melihat orang yang mengkritik orang motifnya ideal dengan orang mengkritik orang dasarnya bukan ideal, tapi kepentingan politik misal. Dipaksakan yang salah dipaksakan jadi benar, yang benar dipaksakan salah. Itu bermotif tuh. Pandakannya tidak ideal. Bukan untuk kemudian melihat masa depan Jawa Barat lebih baik. Itu motif politik. Selalu dipaksakan, selalu dipaksakan, selalu dipaksakan. Yang baik bisa jadi buruk. Ya. Ketika orang melihat sesuatu, motifnya politik. Penutupan tambang Parung Panjang kan digugat habis-habisan oleh Dodi Permana, Cecep, dan lain-lain tuh. Padahal ya cobalah menurut pandangan ideal kita, raba pikiran yang jernih kita, hati nurani yang jernih kita, sikap KDM terhadap tambang di Parung Panjang benar apa tidak? Kalau pandangan objektif atau subjektif saya, itu udah sangat tepat, udah sangat benar. Dasarnya apa? Hak dasar warga negara menyelamatkan itu. Apa? Udara yang sehat. Kan diselamatkan hak dasar masyarakat di sana. Hak dasar. Sekalian udara mah tuh dibantu ke pemerintah supaya sehat. Itu kan hak dasar. Dulu udaranya tercemar oleh truk pengangkut tambang tuh. Hak dasar masyarakat minimal jalan itu halus, teu macet, teu bising, ngeslah udara nu jelas. Hak dasar itu dari dulu tak ada yang memenuhi hak dasar masyarakat di sana. Setiap detik mereka berpotensi terkena penyakit ispa gara-gara udaranya ini tercemar. Ya, debu di mana-mana. Hak dasar itu. Dalilnya jelas. Dipaksakan pakai argumentasi macam-macam oleh Dodi, oleh Cecep, bahwa kebijakan KDM ini salah. Jadi motifnya udah lain. Yang baik juga bisa dianggap buruk bila bermotif ngomongnya. Apalagi motifnya politik. Nah, begitu ya. Itu dia, kalau saya lihat di TikToknya, Dodi Permana pernah diundang. Apalagi riset itu ya kemudian diseret menjadi riset di Jawa Barat, lalu menyimpulkan pendukung KDM 80% tidak berpendidikan. Dari mana itu? Dari mana itu? Jadi hati-hati dengan yang begini tuh. Hati-hati dengan yang begini tuh. Satu kali lagi, saya secara pribadi sebagai orang Indonesia, sebagai warga Jawa Barat,
sudah tidak terlalu percaya terhadap riset-riset yang seperti itu. Apalagi riset yang dilakukan oleh orang di luar Indonesia, melihat Indonesia. Ya. Ya. Takutnya bermotif. Kan itu juga kemudian kita harus waspada ya. Motifnya jelek misal untuk Indonesia, membuat pesimis masyarakat Indonesia. Kan itu buruk pada akhirnya terhadap mental kita sebagai orang Indonesia. Yang mending kalau itu jadi motivasi ya, untuk kita bisa belajar lebih giat dan lain sebagainya. Mending kalau jadi motivasi. Kalau jadi pesimisme, melihat orang lain itu seolah-olah mereka yang di atas, kita yang di bawah, maka impactnya apa coba? Kalau kita ke pantai Pangandaran kan banyak bule tuh ya, apa yang terjadi? Orang Indonesia banyak yang sempoyongan datang minta foto kepada mereka. Bener gak? Bener gak? Saya seumur hidup nih belum pernah rasa-rasanya ngejar bule yang sedang bermain misal di pantai dekat rumah saya, ke pantai Pangandaran, untuk minta foto. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka yang datang ke sini untuk liburan di Indonesia. Ya kan begitu. Mereka datang ke sini untuk berliburan ke Indonesia, menikmati alam Indonesia, kesejukan Indonesia, keindahan pantai Indonesia, dan lain sebagainya. Mestinya kalau mau mereka yang minta foto ke kita, bukan kita yang sempoyongan minta foto kepada mereka. Tapi karena doktrin ini sudah kemudian nancep dari siapapun kita dimasukkan, seolah-olah kita ini orang yang selalu di bawah, rendah. Kan begitu kelihatan. Jadi saya orang yang bukan fobia melihat orang lain, bukan. Tapi orang yang mencoba untuk punya harga diri. Gitu, saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman ya. Pendukung KDM 80% dikatakan orang bodoh. Lalu yang pinter, yang cerdas itu pendukung siapa? Pendukung Anies Baswedan. Kita ini tahu bahwa memang pendukung Kang Deddy Mulyadi itu fanatik ya, dalam tanda petik, walaupun fanatik dalam politik itu tidak dibenarkan. Saya sepakat itu. Dan sering saya katakan secara komitmen kepada teman-teman semua, kalau Kang Deddy melakukan sebuah tindakan atau kepentingan atau imbauan atau apapun yang bertentangan dengan mayoritas kepentingan publik, kita juga kritik. Artinya kita ini memberikan dukungan kepada penguasa atau orang yang sedang melakukan tugas birokrasi, baik eksekutif maupun legislatif. Kita berikan dukungan itu bukan untuk mengkultuskan. Sekali lagi saya sampaikan, bukan dalam rangka mengkultuskan seperti tim ses itu ya, atau seperti pendukung-pendukung atau apapun namanya ya, yang sudah terafiliasi, yang sudah tersistem lah, atau siapapun itu, buzzer. Enggak. Saya tegaskan sekali lagi, dan ini juga yang saya yakini kepada para pendukung Kang Deddy Mulyadi secara mayoritas, bahwa mereka sebetulnya bukan soal KDM yang mereka dukung, tapi soal kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh KDM. Kalau kebaikan, kita harus akui sebagai kebaikan. Tinggal kita presentasikan. Kita mendukung Kang Deddy berdasarkan apa? Dalam konteks politik ya, dalam konteks bernegara ya, kita kan harus ketahui dulu. Jangan langsung tebang, oh ini pendukung KDM pasti bodoh, pasti goblok. Jangan-jangan yang kritik terlalu cepat menyimpulkan sehingga sinting statementnya, otaknya nggak nyampe gitu. Saya agak sakit nih. Nggak begitu konsepnya ya. Jadi kita memberikan dukungan, menyukai figur yang berbuat baik itu berdasarkan kesadaran, bukan hanya korban citra dari media yang ditampilkan oleh Deddy Mulyadi, tetapi bukti nyata adalah jalan-jalan di Jawa Barat, apalagi jalan provinsi yang kita lihat yang sampingnya itu ya, samping-samping jalan Jawa Barat itu bergaris merah. Itu merupakan satu bukti loh, banyak masyarakat Jawa Barat
yang mungkin di era sebelum Kang Deddy Mulyadi tidak merasakan kenikmatan jalan, yang mungkin sebelum jalan hancur sekarang menikmati jalan. Ya rasa terima kasih mereka bisa menikmati jalan, aksesnya baik, nggak repot-repot lagi berjualan karena jalannya sudah mulus. Mereka ke pasar lebih efisien, lebih cepat, lebih hemat waktu, dan uang juga mengalir lebih cepat. Kenapa? Karena jalannya bagus. Kan itu kita bisa perhitungkan kenapa masyarakat mencintai dan menyukai kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Jadi bukan tanpa alasan kosong hanya karena nonton kontennya Kang Deddy jadi orang lebih suka. Enggak. Konten juga kalau nggak ada bukti realnya, orang nggak nonton, orang nggak suka, Pak. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys.